Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillazi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Iqbal, subuh dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya dan berkahnya bulan suci Ramadan. Ketika banyak saudara-saudara kita dipanggil Allah sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita diberikan kesempatan. Mari kita maksimalkan ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal soleh kita, amin. Salawat dan salam juga kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua waris yang bergatu, Al-Quran dan As-Sunnah. Judul kajian kita pagi ini adalah puasa seni menahan diri. Puasa seni menahan diri. Sekitar tahun 1995, seorang peneliti psikologi dari Inggris bernama Daniel James Goleman, dia melakukan penelitian psikologi. Anak-anak 4 tahun dia undang ke sebuah ruangan, ada meja, ada kursi, dan diletakkan sebuah roti di atas meja. Kata Daniel kepada anak itu, "Nak, ini ada roti di atas meja. Kalau ente mau makan silahkan. Bapak mau keluar sebentar nih, 10 menit. Kalau kamu tidak makan roti ini sampai bapak datang lagi, kamu dapat hadiah 1 roti lagi yang lebih enak." Itu aja kok, tesnya sederhana, nggak ribet itu. 10 anak yang dites, ternyata yang 7 makan langsung. Salah nggak? Nggak, kan disuruh. Ada 3 anak yang tidak makan langsung sampai gurunya datang dapat roti yang lebih enak. Udah, itu aja tesnya. Anak 4 tahun ya, karena masih polos, belum ngerti pencitraan itu. Akhirnya 14 tahun kemudian, jadi Daniel ini meneliti setiap tahun itu. 14 tahun penelitiannya luar biasa. Orang bule ini kalau meneliti serius ya, beda dengan Pak Le gitu. Kalau Pak Le ini sebulan jadi skripsi. Setelah anak itu berusia 18 tahun, ternyata karakter anak yang makan roti dengan yang tidak makan roti itu berbeda gitu. Hasil penelitian beliau. Anak yang makan roti langsung menjadi anak yang agresif. Kalau Bapak Ibu pernah belajar psikologi, ada agresif, asertif, dan non-asertif gitu ya. Agresif itu adalah emosi, pengen menang sendiri, kalau rapat pengen usul dia doang yang didengar gitu. Itu namanya agresif. Biasanya anak tunggal nih, kalau nggak anak barep biasanya. Dan akademiknya tidak menonjol, tidak bisa bekerja sama dalam tim. Itu yang makan roti. Sedangkan anak-anak yang tidak makan roti langsung menjadi anak yang asertif, win-win solution, lalu menjadi akademiknya baik dan bisa bekerja sama dalam tim. Apa kesimpulan penelitian 14 tahun itu? Kata Daniel, orang-orang yang bisa menahan emosi, menahan selera, menahan nafsu, itu adalah pribadi-pribadi yang unggul menahannya. Walaupun penelitian ini bukan untuk puasa sebenarnya, tapi kalau kita kaitkan dengan puasa, ternyata puasa itu luar biasa ya, melatih kita untuk menahan. Dalam surah Nazi'at ayat 41 Allah berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Orang yang takut kepada Allah dan menahan hawa nafsunya. Jadi seni menahan diri puasa ini. Bagaimana Allah melatih? Ya, kita dilatih Allah menahan dari sesuatu yang halal. Dari yang halal saja kita tahan. Seharusnya yang haram lebih bisa kita tahan. Ya. Saya beli beras karena saya pegawai ya, saya punya gaji. Walaupun gaji saya itu seperti proklamasi ya. Gaji proklamasi itu maksudnya ditunggu dengan seksama, habis dalam tempo sesingkat-singkatnya itu. Nunggunya 1 bulan, tanggal 5 udah ludes itu. Saya beli beras, saya beli ayam, saya rendang karena saya dari Padang ya, saya suka rendang itu. Itu kan halal buat saya. Orang saya beli pakai gaji sendiri kok itu. Tapi bulan puasa
Puasa melatih kita menahan dari sesuatu yang halal. Orang kalau mengerti mana puasa, nggak akan berani korupsi. Karena dari yang halal aja udah bisa ditahan, apalagi yang haram, kan begitu teorinya. Tapi Pak Ustadz, setan itu kan menggoda di yang haram, bukan di yang halal. Iya. Tapi disitulah seni kita menahan sebenarnya. Setan tuh kerjanya emang begitu. Jangankan kita manusia biasa, para nabi aja digoda sama setan. Nabi Ibrahim ketika nyembelih Ismail, Ibrahim, ente gimana sih anak satu-satunya disembelih itu? Waras enggak itu? Sampai 7 kali digoda sama setan. Bahkan Nabi Adam saja, nenek moyangnya para nabi dan rasul, sempat goyang digoda oleh iblis, nenek moyangnya setan. Apa kata iblis sama Adam? Dam, apa iblis itu? Ente tahu nggak kenapa saya diusir dari surga? Nggak tahu sih kata Adam, tapi viralnya di TikTok, ente sombong gitu loh. Ente kebanyakan nonton kata iblis. Saya diusir Allah dari surga bukan karena sombong kata iblis, tapi karena tidak mau makan buah khuldi. Tahu nggak ente mana khuldi kata iblis sama Adam? Nggak tahu kata Adam. Khuldi itu mananya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi ente itu diciptakan Allah untuk di bumi. Baca dong Al-Baqarah 30. Iblis hafal Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jatah ente itu di bumi, Dam, kata iblis. Saya kasih tahu bumi itu nggak enak, panas, macet, minyak goreng mahal. Ente di bumi divaksin loh ntar kata iblis. Jual tanahnya pakai BPJS gitu. Enakan di sorga, Dam. Caranya makan buah itu. Tapi Allah melarang saya kata Adam. Justru karena Allah nggak ingin ente tinggal di sorga. Adam bingung, masa sih iblis? Ente susah dibilangin kata iblis. Ya, padahal iblis itu benar itu. Adam makan nggak makan buah khuldi tetap ke bumi dia. Memang ciptanya untuk di bumi Adam itu sebenarnya. Cuma iblis kan nggak mau begitu saja lolos. Goyang Adam. Iblis pindah ke Hawa. Hawa, ente tahu nggak? Ente itu istrinya Adam. Tahu. Tahu nggak kalau mau tinggal di bumi? Nggak tahu kata Hawa. Ente sebentar lagi turun ke bumi. Mau makan aja, nanam padi dulu 4 bulan panen, digiling sama mobil heller itu, masak rice cooker, listrik mati gitu loh. Enakan di surga Hawa, GoFood doang gitu loh. Ente pesen dateng tuh malaikat nganterin. Akhirnya Hawa tergoda, makanlah Hawa buah itu. Kalau pengen di surga makan itu kata iblis, dimakan sama Hawa. Beginilah ya kehidupan kita di dunia. Sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa di dunia itu banyak godaan. Makanya Adam langsung diciptakan, kenapa nggak ke bumi langsung? Biar tahu mana musuh nanti di dunia itu. Memang iblis itu benar juga sih. Jadi Adam makan nggak makan buah itu tetap ke bumi jatuhnya itu. Nah kembali ke cerita kita. Ternyata seni menahan diri itu yang paling indah bagi Islam. Istri kita halal buat kita. Kita nikahi secara syar'i. Saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat hutang, belum lunas lagi. Tapi kan halal. Tapi kita bisa menahan dari yang haram, supaya yang haram jangan kita deketin. Anak kecil tadi kenapa bisa menahan? Karena ada batasnya. Kapan? Gurunya datang lagi. Kita puasa juga ada batasnya. Kapan kita puasa? Maghrib selesai. Ada nggak puasa selama-lamanya? Nggak kuat kita kalau nggak ada batasnya. Begitu juga hidup dunia. Ada batasnya apa? Ajal. Jadi kalau diuji Allah lah ya, dengan sakit, dengan miskin, nggak lama kok, paling sampai meninggal gitu ya. Begitu ajal datang selesai. Apalagi dia bisa menahan diri. Saya pernah jadi ketua masyarakat Minang Jogja. Jadi saya bergaul dengan pengusaha-pengusaha Minang yang kaya raya itu. Sering ngobrol lah, ketemu-ketemu di rapat-rapat itu. Saya perhatikan, saya walaupun cuma pegawai gitu ya, mereka banyak duit, tapi kayaknya lebih bahagia hidup saya gitu loh. Nun sewu ya, kadang-kadang penyakit mereka tuh aneh-aneh gitu. Ada teman saya, rumah makannya 15, Jogja tuh 15 rumah makannya. Dia setelah minum, mau pipis saja, itu minum obat dulu gitu. Saya tuh bingung ya, mau pipisnya minum obat dulu gitu loh. Nun sewu ini bukan udah almarhum dia. Mau tidur aja dia susah nggak ngotong saya, sebab mikirin 15 rumah makannya itu. Nah kita orang biasa nih tidur enak ya, gampang kita tidur. Kita kadang-kadang ngaji aja tidur ya. Saking gampangnya tidur gitu loh. Apalagi bapak-bapak Jumatan. Ini Masjid Iqbal ini kalau saya perhatikan termasuk masjid favorit nih kalau Jumatan.
karena banyak tiang. Jadi bapak-bapak itu kalau Jumatan sholat 2 rakaat langsung nyari tiang. Begitu ketemu tiang langsung tidur itu, langsung doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Jumatan doa tidur itu. Pas komat dibangunin itu, Pak udah komat. Apaan? Sholat Jumat nggak sah, nggak ada khutbah itu. Lu tidur. Jadi diuji Allah, sabarlah. Anak kecil tadi bisa. Kita karena ada batasnya maghrib, kuat kita puasa. Bapak Ibu masih bersyukur loh ya, puasa cuma 12 jam. Negara yang paling lama puasa di dunia, kita cek di Google ya, itu Islandia, Ice Island, Inggris sebelah barat itu loh, sudah dekat kutub utara itu. Di sana siang tuh 23 jam, bayangkan. Ternyata ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, kemarin keluar di TV One. Jadi dia puasa 23 jam, cuma 1 jam waktunya berbuka puasa, taraweh langsung sahur, nggak sempat main petasan itu. Kita dangdong petasan itu ya. Nah, negara yang paling cepat puasa Chile ya. Chile itu di Amerika Tengah. Dia puasa cuma 9 jam sehari. Habis subuh, zuhur, guling-guling, maghrib itu. Cepat dia. Lah kita 12 jam lah. Kenapa anak kecil tadi bisa menahan? Ada batas. Walaupun 23 jam tapi kan ada batasnya. Yang kedua, dia mengharapkan janji dari Daniel tadi, gurunya, dapat roti yang lebih enak. Itu yang dia pertahankan. Nah, kita dijanjikan Allah dengan surga, mengalir di bawahnya sungai, seluruh kenikmatan ada. Kenapa kita tidak bisa menahan tidak bermaksiat kepada Allah? Oh, belum sempat Allah beri rezeki untuk rumah, ngontrak aja nggak apa-apa. 9 tahun lo ngontrak di Jogja, nggak ada orang menghina saya. Tinggal di mana Pak? Ngontrak. Hina banget hidup Bapak? Nggak ada orang gitu ke saya. Santai aja saya ngontrak 9 tahun. Baru sempat beli tanah, bangun rumah kecil-kecilan. Karena kawasan saya itu masuk kawasan elit, ekonomi sulit di kampung. Sabar aja saya. Oh, belum sempat Allah memberikan rezeki beli mobil, motor aja. Nggak usah kita korupsi lah. Tahan keinginan. Besok kalau sudah datang maghrib, ajal datang, Allah jemput kita ke surga. Mau mobil kayak apapun bisa, punya sayap aja bisa besok itu. Tapi sabarlah hidup di dunia ini. Nggak lama kok. Bentar lagi Ramadan terakhir kayaknya ya. Sebab bentar lagi mungkin perang dunia ketiga ini. Walaupun Indonesia nggak ikut perang. Indonesia tuh kelas dunia agak sulit ya. Piala dunia aja nggak pernah ikut itu. Apalagi perang dunia itu loh. Orang sudah punya nuklir, kita baru sampo clear. Orang punya bom atom, kita kacang atom gitu loh. Agak sulit sama Indonesia. Tapi menurut saya ya sedikit menyimpang. Saya perhatikan perang Rusia Ukraina ini, rakyat Indonesia kayaknya mendukung Rusia itu, ura itu. Padahal nggak tahu perang itu kayak apa gitu loh. Tapi setelah saya baca-baca, kayaknya ada alasan orang Indonesia mendukung Putin kayaknya, termasuk saya. Satu, ada dalam ilmu psikologi itu namanya keterwakilan emosi. Jadi kalau emosi kita terwakili oleh orang, kita senang itu loh. Israel sudah menjajah Palestina itu hampir 68 tahun ya, dari tahun 68 itu sampai 70 tahun. Jadi apa yang dirasakan sekarang oleh Ukraina itu banyak Yahudi di sana, presidennya aja Israel itu. Apa yang dirasakan oleh orang Ukraina itu sudah dirasakan oleh saudara kami di Palestina 70 tahun yang lalu. Kalian sekarang ketakutan, kalian kelaparan, diusir dari rumah kalian, dirudal sama Rusia rumah kalian. Saudara kami Palestina sudah puluhan tahun merasakan itu. Mana Amerika, mana NATO? Pernah nggak Israel itu ditegur aja? Nggak pernah, malah dilindungi sama Amerika. Jadi Kak, PBB sama NATO itu hanya untuk kulit putih saja, perhatikan itu. Makanya PBB itu, coba perhatikan, sekjen PBB itu nggak pernah dari negara besar loh. Dicari negara orang kecil yang nggak ada di peta itu loh, biar bisa diputar otaknya sama Amerika itu. Nah itu rasa. Yang kedua, Putin ini kayaknya lebih Islami saya lihat, walaupun dia non Muslim. Masjid terbesar di Eropa itu di Rusia loh ya. Nggak boleh LGBT selama saya jadi presiden. Nggak boleh menghina agama Islam, Nabi Muhammad, Quran, nggak boleh, kata Putin. Bahkan kemarin Putin agak keren itu. Dia bikin 17 negara yang tidak bersahabat dengan Rusia. Nomor 1 Amerika dong. Inggris, Prancis, Denmark, Polandia, ada 17 negara. Israel nggak masuk. Apa jawaban Putin ketika ditanya, Pak Presiden, kenapa Israel nggak masuk negara yang tidak bersahabat dengan Rusia? Apa kata Putin? Bagi saya Israel itu bukan negara. Negara yang di sana itu cuma Palestina, kata Putin. Keren tuh jawabannya. Putin keren, ura gitu loh. Makanya kita dukung Rusia. Padahal kita nggak tahu perang itu kayak apa itu loh.
Pokoknya emosi kita terwakili sama Putin. Terserah dia mau perang mau apa kayak gitu. Kembali ke kajian kita. Jadi seni menahan diri. Tahanlah diri kita tidak bermaksiat kepada Allah, tidak makan yang haram, tidak melakukan yang haram. Nggak lama kok, sampai maghrib ajal kita datang Allah jemput. Yang kedua, sebagai terakhir, puasa mengajarkan kita keikhlasan tertinggi. Ikhlas itu adalah hanya semata untuk Allah. Caranya gimana? Kalau bisa hanya Allah dan kita yang tahu. Puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang tahu kita ibadah puasa itu cuma kita dan Allah. Hari ini kalau saya nggak puasa, Bapak Ibu nggak tahu loh. Kita kalau nipu orang dengan puasa gampang. Kita pemuda nggak pernah puasa, tiba-tiba dapat mertua ustadz ya. Wah, ini kalau nggak puasa repot nih, dicoret dari daftar warisan. Akhirnya dia pura-pura sahur, sholat subuh di Al-Iqbal, habis subuh tidur, jam 10 bangun, lapar, makan di rumah nggak berani. Pergi dia jauh ke Prambanan sana tuh loh. Kan banyak warung-warung buka tutup pakai tirai itu. Ada tulisan depan itu, pintu pindah ke belakang gitu. Pada belakang sungai itu. Ribet banget gitu. Makan dia di sana. Setelah makan bisa pulang ke rumah mertuanya. Dia bisa pura-pura lemes kok. Bibir kasih Pepsodent biar lemas gitu. Lemas, nabrak pintu, pingsan. Mertuanya senang loh. Hebat mantu saya, puasa sampai pingsan gitu. Pada sudah makan loh di Kalasan. Jadi mempertahankan puasa mulai subuh sampai maghrib hanya Allah dan kita yang tahu. Apa maknanya? Setelah kita Ramadan nanti, apapun amal soleh kita, apapun ibadah kita kecuali sholat berjamaah ya, cukup Allah dan kita yang tahu. Nggak usah kita share di media sosial. Ini taraweh update status dulu, ngaji update status dulu itu nggak ikhlas, hilang ibadahnya. Jangan kaget nanti di akhirat. Malaikat, mana pahala saya? Dulu di dunia kayaknya banyak banget gitu. Hilang kata malaikat. Kenapa? Ente kebanyakan update status gitu. Umroh update status, ini update status gitu. Sembunyikanlah daripada manusia. Kalau mereka tahu sendiri silakan, tapi jangan kita lah. Itu nikmat sekali nanti di akhirat. Sebagai penutup, ini saya pernah mencontohkan ini ya. Saya orang Padang, walaupun saya peteng ya, tapi asli saya Padang. Istri saya orang Jawa. Saya tergabung di organisasi Persija ya, Persatuan Suami Sumatera Istri Jawa ya. Katanya kalau suaminya Sumatera, istri Jawa tuh bagus, karena Sumatera keras, Jawa lembut. Tapi kalau suaminya Jawa, istrinya Sumatera, nggak usah dibahas. Saya seneng ngobrol saya, istri saya pendiam. Istri saya tuh pendiam loh, jarang ngomong. Cuma sekali ngomong minta duit. Apapun saya ceritakan kepada istri saya. Tapi ada satu cerita yang belum saya ceritakan sampai hari ini. Ceritanya begini. Saya kalau ngajar ke UIN itu, saya lewat Selokan Mataram. Tahun 2004 saya baru nikah itu. Lewat Selokan Mataram, belakangnya KPN itu loh. Itu dulu kan sepi banget itu, tahun 2004. Saking sepinya, jangankan manusia, jin aja nggak lewat gitu, saking sepinya. Tahu-tahu ada razia polisi di situ. Biasanya nun sewu ya, kalau Babarsari kemalingan motor, itu pasti polisi razia pagi-pagi itu. Jadi saya sudah paham saja, kalau ada razia pagi berarti tadi malam ada yang kehilangan itu di Babarsari. Akhirnya saya lewat, karena surat-surat saya lengkap, walaupun belum lunas tuh, yang penting kan lengkap. 20 menit saya jalan, niat mau ngajar pagi, ada saya lihat mahasiswi pakai jilbab. Ternyata dia nanti anak IKIP dulu namanya ya, sekarang UNY. Dia jalan cepat, nenteng helm. Hati saya berkata, ini kayaknya kena cegat nih bocah. Akhirnya saya samperin. Kenapa dek? Agak berlinang air matanya memang. Saya dicegat polisi pak, motor saya ditahan. Saya nggak bawa SIM, STNK, KTP. Saya lewat sini biar aman. Ternyata razianya di sini gitu. Ya itulah nasib. Adik mau kemana? Mau pulang kos pak di Gejayan. Saya karena baru di Jogja nggak tahu Gejayan itu yang mana. Ya udah nggak usah nangis deh, bapak anterin ke Gejayan. Sampai di Gejayan, saya lupa Gejayan yang mana. Dia langsung lari aja, makasih ya pak gitu loh. Saya tuh sampai nggak bisa keluar loh dari Gejayan itu. Saya nggak tahu Gejayan mana nih gitu loh. Balik lagi loh. Sampai saya nggak ngajar jam pertama itu. Insya Allah perbuatan baik ya. Sampai hari ini saya belum cerita loh ke istri saya. Saya enggak, bukan apa-apa. Saya hanya belajar menyembunyikan kebaikan kepada orang paling dekat dengan saya itu. Yang lain saya ceritakan gitu. Yang ini enggak nih. Jangan salah paham. Bukan karena nolong mahasiswi, enggak. Anda belajar menyembunyikan kebaikan ini. Nah, ini harus kita contoh. Enggak, maksud saya begini Bapak Ibu.
Kalau pernah kita beramal soleh, berapa kita baca Quran sehari, cukup Allah dan kita yang tahu. Berapa kita nyumbang ke Masjid Al-Iqbal, cukup Allah dan kita yang tahu. Berapa kita nyumbang fakir miskin, cukup Allah dan kita yang tahu. Sebab Allah mengajarkan ketersembunyian ibadah itu sangat luar biasa. Ulama dulu puasa sunnah saja istrinya nggak tahu loh. Dia tetap sahur diam-diam, istrinya ngasih bekal di bawah, tengah jalan dikasih fakir miskin. Kita sekarang puasa sunnah satu kantor tahu semua. Makan siang yuk, maaf lagi nyawal gitu. Ya gimana ya, mungkin kalau hati sudah bersih monggo lah. Tapi kan bisa digunakan kalimat lain. Makan siang yuk, ya deh nanti saya nyusul, kan bisa toh. Maksudnya nyusulnya maghrib gitu loh. Ya deh saya belum lapar gitu loh, bisa. Ini luar biasanya puasa mengajarkan kita seni menahan diri dan ikhlas kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi insan yang ikhlas dan menjadi muttaqin, diterima amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.